halo, apa kabar Bung Rocky? Enak sekali, Enak karena sekali. kita nanti gempa bumi politik setiap menjelang Rabu, semua bangsa ini deg-degan itu. Karena Semua, semua karena bisa salah bangsa, nyebut nama itu bahaya. ya semua bangsa atau hanya orang-orang tertentu yang masih berpikir untuk masuk kabinet dan tidak mau keluar atau yang tidak mau keluar kabinet? Bangsa ini deg-degan bukan karena cemas, karena gembira akan ada Oh, gempa politik. nah ini menarik karena besok itu hari Rabu tanggal 15 Juni itu menjadi spekulasi bahwa akan terjadi reshuffle kabinet. Ini jadi kebiasaan Pak Jokowi, karena kalau tidak Rabu Pon, ini yang pertama yang paling utama Rabu Pon, kemudian Rabu Pahing. Tapi polanya udah mulai berubah. Saya lihat misalnya kalau waktu peresmian titik nol ibu kota baru itu hari Senin gitu, bukan hari Rabu gitu. Tapi ini Rabu Pahing dan ada yang itu malah wukunya Kuningan. Saya nggak ngerti apa ini. Sampai di situ saya nggak paham katanya. Kan ada reshuffle itu. Banyak hal yang terjadi dalam politik dan dicarikan tanggal baiknya, kira-kira begitu. Semacam primbon atau ya sesuatu yang kadang-kala tidak bisa kita uji dengan metodologi. Tapi justru di situ kita dapat keterangan bahwa ya ini bangsa ini atau bukan bangsa, pemimpinnya itu memang nggak percaya pada ilmu pengetahuan. Satu. Juga nggak mungkin bisa kita minta untuk berterus terang, karena selalu bilang tunggu momentum, nanti ada hari baik, nanti ya apa itu dalam politik hari baik itu kalau ada pemilu dengan threshold 0%, itu hari baik itu. Kan itu yang ingin kita ucapkan. Tapi udah itu ya seperti biasa, kita tunggu aja apa yang disebut sebagai gejala kebudayaan politik Jawa yang kita bahas berkali-kali di forum ini. Ya. Nah, saya kira yang menarik ini deh, sekarang kita duga-dugaan aja, spekulasi aja, itu jauh lebih menarik karena ada di petinggi PAN ini, fungsionalis PAN Bung Mas Derajat Wibowo ini memberikan semacam dia mendengar kabar akan reshuffle itu akan berdampak pada nama besar yang keluar dari kabinet, dan itu efeknya domino terhadap politik Indonesia. Nah, kalau kayak gini kan namanya sebenarnya kita gampang nebaknya gitu ya, tapi pertanyaannya apa berani gitu ya. Iya, tinggal ya itu main-main tebak-tebakan. Nama besar kita bisa asumsikan seseorang. Kalau ditanya siapa nama besarnya, ya seseorang yang namanya itu 3 huruf gitu kira-kira kan. Katanya begitu. Lalu macam-macam reputasinya ada di semua portofolio kabinet, dan operasinya melebihi operasi Perdana Menteri, misalnya begitu. Tapi semua itu hanya upaya untuk yang berupaya untuk mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang baru. Tapi sebetulnya mau nama besar nama kecil itu nggak ada gunanya lagi sebenarnya. Karena kita hanya ingin melihat sebuah janji dan satu keputusan pemilu yang demokratis. Kalau cuma bongkar pasang di kabinet, itu pasti harus terjadi. Karena udah terlalu lama orang mengincar nama-nama besar itu, supaya diganti itu. Apalagi kalau ditanya pada PDIP pasti bilang, gak usah sebut nama besar lah, bilang aja Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira begitu, saya bacanya begini ya kalau PDIP. Yang dimaksud itu. Iya. Oke, saya kira orang semua juga begitu disebut oleh Mas Derajat ngomong ada nama besar yang efek domino tadi, pasti orang nggak jauh-jauh akan menduga seperti itu, dan itu memang agenda PDIP juga kan yang sudah lama kita tahu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mungkin gitu, dan apakah berani Pak Jokowi melakukan langkah itu? Karena kalau kita lihat, kemarin kita bahas juga kan, Pak Jokowi itu memberi penugasan kepada Pak Luhut, tapi sorry ya Pak Luhut, bukan kita menduga yang di reshuffle ini meneruskan analisisnya Derajat Wibowo saja. Informasi dari Wibowo kita analisisnya begitu. Karena siapa lagi namanya kalau bukan Bapak. Nah, ini penghormatan Pak Luhut loh ya. Karena Pak Luhut itu kan punya 27 jabatan. Ya kan Bung Rocky? Ya jelas efeknya domino. Gitu kalau di reshuffle berapa menteri yang harus dapat peran baru dari Pak Jokowi itu? Saya kira bagus, karena kan kita udah siapkan, saya lagi kampanye supaya Pak Luhut memimpin satu gerakan baru, namanya Liga Boykot Pemilu itu. Jadi nanti kalau Pak Luhut misalnya dilengsarkan, itu efek dominonya itu pasti terjadi itu. Karena
kan orang semacam, jadi kalau disebut nama besar ya yang lain sebetulnya bergembira tuh, wah berarti bukan saya, berarti bukan bahkan Erlangga bukan nama besar tuh, bukan bukan Bahlil, juga bukan Erick Thohir. Nah, mereka bergembira tuh karena langsung menganggap Luhut Panjaitan. Tapi sebaliknya mereka juga menganggap bahwa mereka nggak dianggap, kan nama-nama kecil doang tuh kan. Jadi mestinya mereka bersedih karena mereka tidak dianggap oleh Presiden Jokowi, yang dianggap adalah seseorang dengan nama besar. Nah, kita kita boleh bikin kalkulasi apapun, tetapi di ujungnya kita mesti tanya pada partai-partai ini, nanti kalau ada reshuffle emang kalian mau kirim siapa ke situ? Seolah-olah ada orang bagus dari PKB kalau di reshuffle, dari Golkar, dari macam-macam itu. Tetap kita tahu bahwa di reshuffle dengan cara apapun, yang nggak di reshuffle itu panggung belakangnya, yang kita sebut kemarin panggung yang dikendalikan oligarki. Kan itu bentuknya begitu politik kita. Jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa pelembagaan politik yang disebut menteri itu sebetulnya nggak ada gunanya. Karena itu semua skrup doang. Yang objeknya itu dipegang oleh oligarki, mau dikencengin, mau dilonggarin. Nah, Pak Presiden Jokowi berupaya untuk memberitahu dia masih memegang kekuasaan. Nah, dia akan melakukan reshuffle. Nah, reshuffle itu kalau muter-muter di dalam situ juga, itu namanya cuman ya rotasi aja sebetulnya. Nggak ada yang disebut reshuffle, yang disebut kocok ulang itu kan mestinya menghasilkan barang baru. Ini barang yang udah ada dikocok ulang kan ada gunanya tuh. Oke, tapi gini deh, saya pasti sepakat dengan apa yang Anda sampaikan selama ini. Kita juga nggak terlalu antusias untuk menanggapi soal reshuffle. Tapi ini kan bagaimanapun gimmick gitu ya. Ya namanya jadi kita ikuti deh gitu. Mari kita bayangkan gitu, kalau betul gitu seperti dugaan banyak orang nama besar itu, dan itu pasti Luhut. Dan kalau bukan Luhut ya berarti bukan nama besar, berarti salah informasinya itu kan gitu. Ya. Apakah pertanyaan saya tadi kembali pertanyaan, apakah Pak Jokowi berani melakukan langkah itu? Dan kalau kemudian berani, seperti apa kira-kira yang Anda bayangkan konfigurasinya yang akan terjadi? Tentu Pak Jokowi udah sounding. Terutama kepentingan mereka yang diberi akses oleh Pak Luhut untuk ya sebut aja Pak Luhut ini kan jembatan yang bagus antara kekuasaan dan oligarki itu. Tapi kelihatannya Pak Luhut akhir-akhir ini berupaya untuk menegur secara agak berlebihan ini para oligarki ini kan bahasanya begitu tuh. Mungkin oligarki melapor ke Pak Jokowi bahwa aduh ini bisa berbahaya justru. Jadi kalau Pak Luhut yang dilengsarkan, itu artinya ada kepentingan bisnis yang tidak lagi menghendaki Pak Luhut jadi jembatan, akan ada jembatan baru tuh. Tapi bagi Pak Jokowi, kalau ada yang menggantikan Pak Luhut sebagai orang besar, orang itu harus lebih besar dari Pak Luhut kan. Akses politiknya ke luar negeri, akses lobbynya ke dalam negeri itu. Nah, kelihatannya nggak ada orang sekaliber Pak Luhut. Jadi percuma mengganti Pak Luhut kalau nggak ada orang yang sekaliber Pak Luhut yang mampu menyandang 27 jabatan itu tuh. Di situ Pak Jokowi yang kita lihat sekarang dia mulai ragu. Mungkin nanti malam dia berpikir, kalau Pak Luhut kita ganti itu siapa yang akan jadi konduktor dari kabinet. Di situ kita sebut bukan sekedar efek domino, seluruh kabinet langsung ambruk itu. Karena kan Pak Jokowi beri jabatan berlebih pada Pak Luhut kan menganggap kabinet nggak bisa kerja. Jadi kalau Pak Luhut dicopot sebagai Perdana Menteri, ini Elon Musk yang bilang ya, bukan kita ya. Maka nggak ada lagi menteri koordinator di atas kekuasaan menteri-menteri yang lain tuh. Nah, problem ini yang kita sebut tadi efek dominonya langsung hancur satu kabinet. Nah, itu yang betul kalau kita jawab pasti nggak berani lah Pak Jokowi menghentikan Pak Luhut tuh. Apalagi kalau kita hitung track recordnya, Pak Luhut itu diangkat bukan karena dia petinggi Golkar atau karena dia mantan militer, bukan, karena ada kedekatan personal dalam bisnis selama berpuluh-puluh tahun lalu dengan Pak Luhut. Nah, itu yang saya kira kekuatan Pak Luhut. Dan Pak Luhut tahu relasi bisnis artinya di dalamnya saling pegang rahasia. Ini saya kira yang orang luput mengamati ya, hubungan personal antara Pak Luhut dengan Pak Jokowi ya. Jadi kan orang tahunya kok tiba-tiba kenapa sih ada Luhut bisa sampai perannya sebesar itu kan gitu. Mereka lupa bahwa jauh sebelumnya ketika masih jadi wali kota Solo, masih jadi pengusaha kelas apa ya, mungkin kelas
UKM lah, bukan UMKM gitu, Pak Jokowi sudah bekerja sama dengan Pak Luhut ya di PT Rakabu kalau tidak salah, saya ingat saya nama perusahaan CV atau PT. Ya itu yang sama dulu waktu kita bongkar atau berupaya untuk memahami bangunan ekonomi politik Presiden Soeharto. Lalu kita lihat bahwa jaringannya ternyata luas sekali. Tapi kita baru percaya itu ketika ada riset yang dibuat oleh peneliti Australia, Dick Robinson atau David Jenkins. Lalu kita mulai membaca bahwa ini kalau Presiden Soeharto ambruk, ini satu emporium itu juga ikut ambruk tuh. Demikian juga keadaannya sekarang. Kalau misalnya terjadi tadi sebut aja domino efek, lalu semua orang merasa ya berarti nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan reputasi politik Pak Jokowi itu. Mungkin Pak Jokowi merasa saya udah beres, saya udah akan balik ke Ibu Mega, jadi Ibu Mega yang akan asuh kembali saya tuh. Itu dia. Ya, oke. Ya, lalu dia berani bilang oke, saya tidak perlu lagi Perdana Menteri karena saya langsung jadi petugas partai yang setia, nggak lurus dengan Ibu Mega tuh. Nah itu baru. Tapi ini belum begitu keadaannya. Dan Pak Luhut juga pasti punya akses ke PDIP juga untuk lobby-lobby kecil lah. Tapi saya tetap anggap tidak ada keberanian dari Pak Jokowi untuk mereshuffle, apalagi memecat Pak Luhut, karena itu akan ada angin puting beliung yang berhembus dengan kendali Pak Luhut. Pak Luhut bukan sosok yang merasa bersalah, karena Pak Luhut mengatakan salah saya apa? Kenapa saya diganti? Bukankah saya ditugaskan 27 fungsi dan saya lakukan semua? Nah di situ Pak Luhut bisa mainkan populisme. Ya, accomplish kata jawab menurut Pak Luhut waktu di rapat Banggar DPR. Semua tugas yang diberikan oleh Presiden itu accomplish yang Oh iya, Pak Luhut selalu, dan dia memang punya kapasitas itu sebagai militer yang selalu melakukan tugas mission accomplished itu. Tugas diselesaikan secara sempurna, secara lengkap. Ini yang akan saya kira konferensi pers pertama Pak Luhut akan bilang ya saya diberhentikan, tapi mungkin saya perlu bertanya apa yang tidak saya misi apa yang tidak saya komplitkan. Nah begitu, itu akan jadi permainan politik baru loh. Dan Pak Luhut elektabilitasnya bisa naik tinggi, tiba-tiba melesat, lalu nanti kita calonkan Pak Luhut sebagai ya dong. Karena politik kita kalau seseorang itu dizolimi. Nah, saya akan katakan berarti Pak Luhut dizolimi. Karena masa beliau memegang begitu banyak jabatan dan akhirnya dia harus diberhentikan. Jadi itu yang kita sebut sebagai kecurangan di dalam politik istana. Oke, tapi mari beginilah, kita buka opsi ya. Artinya opsi terbuka bahwa Pak Luhut di reshuffle atau tidak itu dua mungkin, tapi kita cenderung percaya bahwa tidak gitu. Tapi kita buka kemungkinan opsi bahwa Pak Luhut akan di reshuffle. Kenapa? Karena Anda tadi sudah menyinggung soal Bu Megawati, dan dalam beberapa pekan terakhir ini kan, dalam sepekan terakhir lah saya kira kan menunjukkan hubungan yang sangat mesra antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, meskipun Pak Jokowi masih terus bertemu dengan relawan gitu. Nah, tetapi kan saya kira kita udah paham kalau mau reshuffle yang bisa diterima dengan lapang dada, dan bukan hanya lapang dada, dengan gembira oleh PDIP itu ya pasti berkaitan dengan Pak Luhut gitu. Nah dari situ mungkin baru setelah itu Pak Jokowi baru bisa ngomong bagaimana nanti 2024. Nah baku aturlah di situ. Gitu. Iya. Baku aturnya belum terjadi sebetulnya, karena kita tahu Pak Luhut itu bukan sekedar orang yang mengalami banyak kontroversi, tapi juga pemain politik yang canggih. Bagaimanapun Pak Luhut masih punya Golkar itu, dan relasi Pak Luhut dengan tokoh-tokoh Golkar terbina bukan sekedar secara politik, tapi juga atau bahkan secara bisnis tuh. Walaupun di permukaan kita lihat seolah-olah ada faksi ini, faksi iya, tapi begitu Golkar menghitung kepentingan ekonominya sebagai partai dengan tokoh-tokoh yang memang pebisnis semua, bisa berubah. Nah, bisa nanti Golkar justru menjadi oposisi pada Pak Jokowi melalui kecerdasan dan kecerdikan Pak Luhut. Tapi kalau balik ke tadi, memang di dalam daftar musuh PDIP yang di atas kan Pak Luhut tuh dari awal tuh.
baru belakangan Ganjar, dan Ganjar mungkin dianggap ya itu lebih gampang diatur lah. Nah, kelihatannya kemarin itu sinyal bahwa Pak Jokowi akan menerima proposal-proposal dari Ibu Mega, karena wajahnya, kita cuma analisis wajah ya, maka berarti ada proposal penggantian Pak Luhut. Dan jadi itu sebetulnya yang jadi alasan kenapa publik akhirnya menyebut seseorang dengan nama besar. Tetapi kita mau balik lagi pada peristiwa-peristiwa politik hari ini, bahwa semua keputusan yang dibuat itu bisa berefek tadi, domino efek itu. Kenapa? Karena di masyarakat juga satu kejadian kecil di istana itu bisa melahirkan people's power itu. Jadi ini kita ada dalam ketegangan ekonomi dan ketegangan friksi politik. Sekarang ada tambahan baru, ketegangan Islamofobi yang muncul lagi itu. Jadi ini bisa betul-betul gempa bumi beneran, bukan sekedar di istana tuh. Itu yang tadi yang kita sebut potensi apa kita pakai istilah tadi itu dakdikduk itu. Oke, tapi gini ya, ini dengan hanya menyebut nama besar gitu, walaupun kita tahu yang dimaksud pasti itu Pak Luhut. Terus kemudian kemarin dalam rapat Banggar ada seorang anggota DPR dari Golkar juga mengaku secara terbuka bahwa kalau mau tanya dengan Pak Luhut itu belum udah ciut nyalinya gitu. Itu menunjukkan memang betapa luar biasanya seorang Luhut ini yang oleh sahabat kita Haris Azhar disebut sebagai Lord Luhut. Ini julukan yang saya kira ini bukan julusan kaleng-kaleng nih. Benar, kita udah lama nggak dengar Lord itu. Dan memang betul, walaupun Pak Luhut merasa, ya saya cuma ditugaskan. Tetapi orang tahu bahwa Pak Luhut melebihi Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan. Dan bahkan banyak keputusan sebetulnya yang didesain oleh Pak Luhut. Dan diserahkan pada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi nggak punya pilihan lain selain minta Pak Luhut yang kerjain. Kan begitu jalan pikirannya. Itu yang bikin orang selalu udah takut duluan kalau ngomong sama Pak Luhut. Ya. Jadi sekali lagi tetap Pak Luhut itu portofolionya itu luas sekali itu. Nah itu yang kita ingin supaya Pak Luhut ucapkan sesuatu. Kalau besok akhirnya Pak Luhut mengatakan saya diberhentikan dari kabinet. Nah buat kita akan tampung karena kita udah siapkan baru yaitu giga boykot pemilu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, dan ini kita akan menunggu apakah tanggal 15 ini jadi tidak. Kalau tidak itu berarti tarik-menarik kepentingan politik di istana itu belum selesai gitu ya. Oke, dan tetap saja kalau kita apapun yang dilakukan oleh istana, mau reshuffle mau tidak, apapun pokoknya tetap 0%. 0% itu tidak boleh di reshuffle karena itu adalah hakikat demokrasi. Ya.